Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada, kiranya sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi kehidupan kita. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Di sini ada seorang dari Kirene yang bernama Simon. Simon orang Kirene artinya ia datang dari Kirene. Kirene adalah sebuah kota besar di Libya di Afrika Utara. Meski Simon disebut sebagai orang Kirene dan kemungkinan besar kulitnya gelap, ia adalah keturunan Yahudi. Sebab nama Simon adalah nama Yahudi. Arti nama Simon atau Simeon, Allah mendengar. Jarak Kirene ke Yerusalem kira-kira 1.500 km dan ketika melakukan perjalanan bisa menempuh waktu 3-5 minggu. Tujuan Simon orang Kirene datang ke Yerusalem, mungkin ia mau merayakan Paskah. Tapi baru saja ia masuk ke kota Yerusalem, ia mendapati ada keramaian, ada keributan, di mana saat itu ada 3 orang yang digiring ke tempat penghukuman, salah satunya adalah Tuhan Yesus. Sebagai seorang pendatang di kota itu, mungkin dia penasaran apa yang terjadi, siapa yang dihukum, apa kejahatannya. Mungkin saat itu ketika dia baru mau mencari tahu, tiba-tiba seorang prajurit Romawi menarik dia dengan paksa dan memaksa dia untuk membantu Tuhan Yesus memikul salib. Mungkin di dalam hatinya, apa saya, sial saya, kenapa harus saya yang harus membantu memikul salib dari salah seorang penjahat yang akan dihukum mati. Mungkin itu yang ada di dalam hati Simon orang Kirene waktu itu. Dan saat dia mau membantu Tuhan Yesus memikul salib, pasti dia melihat wajah Yesus. Ketika dia melihat wajah Yesus, di wajah Yesus tidak ada kebencian. Di wajah Yesus tidak ada kekecewaan. Di wajah Yesus tidak ada kemarahan. Bahkan ketika orang banyak yang saat itu mengolok-ngolok Tuhan Yesus, mengejek Tuhan Yesus, orang-orang serdadu-serdadu Romawi mempermalukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Tepatlah seperti nubuatan Nabi Yesaya. Kalau saudara membaca di dalam Yesaya 53 ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Simon orang Kirene mungkin penasaran, siapa orang ini? Kenapa dia tidak membalas kejahatan dari orang banyak ini dengan mungkin mengumpat atau mengucapkan kata-kata yang kasar? Tapi tidak ada satu kata pun yang diucapkan dari Tuhan Yesus untuk membalas perbuatan mereka. Ketika Simon orang Kirene ini membantu Tuhan Yesus untuk memikul kayu salib sampai di Bukit Golgota, saya rasa dia tidak langsung pergi. Mungkin dia masih penasaran ya. Mungkin dia masih ada di tempat itu. Simon orang Kirene ini melihat ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib. Tuhan Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam hati Simon orang Kirene, apa? Orang-orang banyak ini sudah berbuat jahat, tapi justru dia berdoa kepada Bapa, kepada Allah untuk mengampuni mereka. Dan inilah yang mengubah hidup dari Simon orang Kirene. Dia melihat bahwa Yesus yang disalibkan tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, tidak mengucapkan kata-kata yang jahat. Dia melihat
wajah Yesus yang begitu penuh dengan kasih. Dan bukan hanya saja berhenti sampai di Golgota. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa kehidupan dari Simon orang Kirene ketika dia berjumpa dengan Yesus itu mengubah hidupnya. Di mana Kisah Rasul pasal 13 ayat 1, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Niger artinya hitam. Jadi di sini dikatakan Simon yang disebut si hitam. Ini tidak lain yaitu Simon orang Kirene. Ternyata dia mengalami perubahan yang luar biasa. Bukan hanya saja dia membantu Yesus untuk memikul salib, tapi setelah itu dia menjadi seorang nabi dan pengajar. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia disebut sebagai nabi. Dan bukan hanya saja ya Simon orang Kirene. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Roma 16 ayat 13, Rasul Paulus menyampaikan salamnya kepada Rufus. Rufus ini adalah anak dari Simon orang Kirene. Karena kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Markus 15 ayat 21, di situ dikatakan pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Jadi Rufus di sini adalah anak dari Simon orang Kirene. Roma 16 ayat 13 mengatakan, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus, di mana dia menyampaikan salam bukan hanya saja kepada Rufus, tapi kepada istri dari Simon orang Kirene ini. Bapak Ibu Saudara bisa melihat perjumpaan yang indah, di mana awalnya Simon orang Kirene ini merasa, sial saya, apa saya? Kenapa harus saya yang harus memikul salib Tuhan Yesus? Tapi ada pengalaman indah ketika dia memikul salib dan berjalan bersama dengan Yesus. Ada perubahan yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam kehidupan dari Simon orang Kirene. Begitu juga dengan kehidupan kita. Biarlah kiranya ini juga yang menjadi pengalaman kita, di mana sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Alamilah pengalaman salib sama seperti Simon orang Kirene. Pengalaman salib mengubahkan kita. Pengalaman salib memberikan kita sesuatu hidup yang baru. Di mana Simon orang Kirene yang mungkin awalnya dia tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Dia mungkin awalnya tidak percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tapi ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, memikul salib bersama Tuhan Yesus, di situ dia melihat ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dia alami saat itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi salib kita saat ini, percaya di balik salib ada selalu kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Di balik salib ada perubahan hidup yang lebih baik yang akan kita alami. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa, Engkau sudah memberikan Tuhan Yesus Kristus buat kami. Yesus yang mati menebus segala dosa, pelanggaran dan kejahatan kami. Yesus yang mati di kayu salib menanggung kelemahan dan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ada. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Dan saat ini kami berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Persoalan, masalah, kesulitan, beban hidup yang mereka alami, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menolong mereka. Engkau Allah yang mengadakan sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Engkau. Sebab itu Engkau jamah yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan jalan keluar. Biarlah Tuhan kami mengalami perubahan hidup.
sama seperti Simon orang Kirene mengalami pengalaman ketika dia berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami juga mengalami kehidupan yang diubahkan menjadi sama seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.